Masih semangat? Pastinya ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi dalam tes wawasan kebangsaan yaitu nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Jadi nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Sehingga dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan kecintaan yang mendalam terhadap bangsanya. Jadi harus ada kesamaan dulu, sama dalam budayanya, secara teritorial juga sama. Kemudian ada kesamaan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, dengan kesamaan-kesamaan ini, maka akan timbullah kecintaan yang mendalam terhadap bangsa tersebut. Di sini, nasionalisme memiliki dua makna atau dua arti. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, dan yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit artinya adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sehingga memandang rendah bangsa lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Di sini bedanya. Sempit artinya kita memandang rendah bangsa lain, sedangkan luas itu tanpa merendahkan bangsa lain. Lanjut, nasionalisme Pancasila. Nah, ketika kita sudah mengangkat Pancasila di sini, artinya nasionalisme atau perasaan cinta tadi didasarkan pada Pancasila. Secara detailnya itu ada di sini. Jadi nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang seperti apa? Jelas kalau tentang nasionalisme itu didasarkan pada Pancasila, sila yang ketiga. Jadi ada 4 prinsip di sini. Yang pertama, rasa cinta terhadap tanah air dan juga bangsa Indonesia. Intinya adalah cinta tanah air, cinta terhadap bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Oke, yang ketiga, bangga mempunyai tanah air dan bangsa Indonesia, bangga terhadap negara ya. Dan yang keempat adalah memposisikan kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini. Keempat prinsip atau nilai ini merupakan butir dari sila yang ketiga. Lanjut, penyimpangan terhadap nasionalisme. Jadi ada beberapa penyimpangan terhadap nasionalisme yang akan kita bahas. Di antaranya adalah Calvinisme, fasisme, xenocentrisme, dan juga sukuisme. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Calvinisme. Calvinisme adalah kecintaan terhadap negara yang sangat fanatik dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Ini senada dengan nasionalisme dalam arti sempit ya. Contohnya adalah apa yang pernah diungkapkan oleh Hitler bahwa Jerman ini di atas segala-galanya. Ungkapan ini memperlihatkan kefanatikan terhadap Jerman itu sendiri ya. Penyimpangan yang kedua adalah fasisme. Fasisme adalah paham yang menghancurkan pemerintahan otoriter dengan memaksa masyarakat untuk mencintai negaranya. Jadi kecintaan terhadap negara itu dipaksa ya. Kemudian yang ketiga, xenocentrisme. Xenocentrisme adalah paham yang menilai rendah kebudayaan sendiri dan menilai tinggi kebudayaan asing. Paham ini berasal dari individu yang tidak percaya diri atau inferior. Menilai tinggi kebudayaan asing dan menilai rendah kebudayaan sendiri karena menganggap budaya sendiri itu lebih rendah atau tidak baik seperti itu. Terakhir, sukuisme. Sukuisme adalah paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa lain atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Sejarah lahirnya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia pada awalnya muncul sebagai jawaban atas kolonialisme atau penjajahan. Adanya pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah ini melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas atau satu perkumpulan yang harus bangkit dan hidup menjadi bangsa yang merdeka. Nah, semangat itu dihidupi oleh para pejuang kita, tidak hanya pada saat itu, pada saat terjajah, tetapi juga hingga masa kini. Yang menjadi titik awal kebangkitan atau titik awal munculnya nasionalisme di Indonesia adalah adanya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan juga adanya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928. 20 tahun setelah Budi Utomo. Jadi pada saat adanya Sumpah Pemuda ini, Indonesia bertekad untuk bersatu tanpa membawa perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan daerah, perbedaan suku, organisasi, ras, agama, etnik, bahasa, dan sebagainya.
Selanjutnya, kita akan bahas tujuan nasionalisme. Jadi ada 5 tujuan yang sudah ditampilkan di sini. Yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kepentingan bangsa dan negara adalah yang utama. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan. Kemudian yang kelima, memiliki rasa kebanggaan menjadi suatu bangsa tertentu dengan tetap memelihara ketertiban dunia. Ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Next, faktor kemunculan nasionalisme. Jadi ada 2 faktor yang memunculkan nasionalisme itu sendiri. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Internal artinya berasal dari bangsa kita sendiri. Nah, faktor internalnya ada apa saja? Yang pertama adalah kenangan kejayaan masa lampau. Kemudian yang kedua, munculnya golongan cendekiawan. Yang ketiga, perasaan yang sama, senasib dan sepenanggungan dari penderitaan masa lampau, ini pada zaman penjajahan. Kemudian yang keempat, berkembangnya paham nasionalis dalam bidang ekonomi, politik, ataupun kebudayaan. Bagaimana dengan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah munculnya paham-paham baru seperti liberalisme, komunisme, dan paham-paham lain. Kemudian adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada perang sekitar tahun 1905. Dan yang terakhir adalah perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Jadi nasionalisme ini sudah berkembang. Selanjutnya, contoh sikap nasionalisme. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama adalah mematuhi aturan yang berlaku. Kemudian mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Oke. Bersedia melakukan aksi nyata untuk membela, mempertahankan dan memajukan negara. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebuah bangsa, serta ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, kalau kita cermati, semua contoh ini didasarkan pada 4 prinsip yang sudah kita bahas sebelumnya. Prinsip kecintaan terhadap tanah air, bangga berkebangsaan Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan yang terakhir prinsip bahwa kepentingan negara dan bangsa itu ada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cukup untuk materi nasionalisme, sekarang saatnya kita latihan soal. Ada 3 soal yang akan kita bahas, kita mulai dari soal yang pertama. Memupuk rasa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dilakukan dengan memaklumi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada. Berikut yang dapat dilakukan untuk memperkuat jiwa nasionalisme adalah A. Mempertahankan kepribadian bangsa, B. Mencari identitas nasional, C. Menjaga moralitas bisnis, D. Menjadikan bangsa Indonesia menjadi mandiri, E. Menciptakan kedaulatan bangsa. Nah, yang ditanyakan di sini adalah cara untuk memperkuat jiwa nasionalisme. Jadi bukan menciptakan tetapi memperkuat, karena jiwa nasionalismenya sudah ada. Bagaimana cara memperkuat jiwa nasionalisme ini sendiri? Dari opsi A, B, C, dan E, jawaban yang paling sesuai adalah dengan mempertahankan kepribadian bangsa. Jadi kepribadian bangsa Indonesia itu didasarkan pada Pancasila. Nah, kepribadian ini akan menciptakan sebuah identitas bangsa atau kepribadian ini akan menciptakan sebuah identitas bangsa atau identitas nasional yang kemudian secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya, negara Indonesia. Jadi yang paling tepat adalah jawaban opsi A. Soal kedua, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Orientasi kebudayaan yang cenderung ke barat-baratan. 2. Labeling nasionalisme menjadi stigma bagi generasi muda. 3. Ukuran nasionalisme hanya sebatas perjuangan fisik. 4. Kecanggihan teknologi yang membuat semua serba praktis. 5. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda karena banyaknya pejabat yang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hal yang menjadi pemicu rentannya kepudaran jiwa nasionalisme pada generasi muda ditunjukkan oleh nomor A134, B135, C123, D124, dan E12 dan 6. Nah, hal yang memicu pudarnya jiwa nasionalisme pada seseorang atau pada generasi muda khususnya adalah FKG dekingnya, fisik, KKN, dan globalisasi.
Jadi yang pertama adalah stigma yang terbatas pada perjuangan fisik. Jadi stigma yang muncul pada generasi muda adalah bahwa nasionalisme itu terbatas pada perjuangan fisik saja. Kemudian yang kedua, kecewa terhadap pemerintah yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang ketiga adalah globalisasi atau budaya kebarat-baratan. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke pernyataannya, yang sesuai dengan FKG itu yang mana? 1. Orientasi kebudayaan yang cenderung ke barat-baratan. Oke, ini, globalisasi. Oke. Yang kedua, labeling nasionalisme menjadi stigma bagi generasi muda. Nah, ini kurang mendetail stigma apa dulu. Kemudian yang nomor 3, ukuran nasionalisme hanya sebatas perjuangan fisik. Nah, ini, stigmanya ini, perjuangan fisik saja. Kemudian yang keempat, kecanggihan teknologi ini tidak mempengaruhi. Dan yang kelima, kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda karena banyaknya pejabat yang KKN. Nah, jadi FKG 1, 3, dan 5. Opsi B. Soal ketiga, berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku nasionalisme yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mencintai peraturan lalu lintas, B. Taat dalam membayar pajak, C. Tidak gemar menggunakan barang ekspor, D. Menghormati putusan yang berkekuatan hukum tetap, E. Ikut melaksanakan pembelaan ketika budaya tradisional diklaim oleh negara lain. Jadi hati-hati dengan pertanyaannya, yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan perilaku nasionalisme. Jadi, pada dasarnya, nasionalisme itu dapat ditunjukkan dengan berbagai macam perilaku yang sesuai dengan 4 prinsip tadi. Yang pertama adalah kecintaan terhadap tanah air, kemudian bangga berkebangsaan Indonesia, rela berkorban terhadap bangsa dan negara, dan prinsip yang terakhir adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi wujudnya bisa berbagai macam, bisa bentuk penghargaan, penghormatan, kemudian rasa cinta terhadap bangsa dan negara, taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, ataupun sikap-sikap yang lain. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Yang A, menaati peraturan lalu lintas, berarti taat hukum. B, taat dalam membayar pajak, ini juga taat dengan peraturan atau hukum yang berlaku. C, tidak gemar menggunakan barang ekspor. Nah, ini, barang ekspor adalah barang ciptaan negara kita yang berasal dari negara Indonesia. Jadi, ketika kita tidak gemar menggunakan barang ekspor, artinya kita tidak gemar menggunakan produk sendiri, tidak mencintai produk dalam negeri. Jadi ini bukan sikap nasionalisme ya. D. Menghormati putusan yang berkekuatan hukum tetap, ini artinya taat hukum juga. E. Ikut melaksanakan pembelaan ketika budaya tradisional diklaim oleh negara lain. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang C.